Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Anissa dari Klinik Utama Bandung Pen Rehab Center (BPRC). Pada siang hari ini, kami akan ngobrol langsung dengan dokter spesialis intervensi nyeri kami, Dr. Novi, yang kebetulan saat ini sedang di bandara untuk perjalanan menuju Taiwan sebagai instruktur workshop dan juga penguji dari ujian FIPP dan CIPS di Taiwan. Kita undang Dr. Novi ya. Sebentar. Selamat siang, Halo, Dr. Novi. selamat siang, Dokter Anissa. Iya, dokter. Gimana Eh, di sana? Aman terkendali? Aman terkendali, dokter. Alhamdulillah. Ya, Gimana? Ada berita apa? berita apa ya, dok? Berita baik tentunya. Baik, alhamdulillah baik, dokter. Alhamdulillah. Ini kita nge-live mau ngapain, Dokter Anissa? Mungkin menjawab beberapa pertanyaan, dokter. Jadi kan kemarin kita pernah membuat postingan mengenai stroke, dok. Kemudian banyak nih yang tanya Yes. tentang stroke. Bagaimana sih Oh, rehabilitasi untuk pasien stroke yang mungkin bisa dilakukan di BPRC? Mungkin ini menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang banyak masuk ke message dari Instagram BPRC, dok. ayo. Emang nanya apa aja? Rata-rata sih nanyanya bagaimana program latihannya, kemudian untuk nyeri pada stroke bagaimana, yang bisa diatasinya itu seperti apa, Oh, gitu. iya. Ayo, siap. Siap menjawab. Mudah-mudahan bisa menjawab. Kalau belum bisa dijawab, nanti dicarikan jawabannya ya, Bapak Ibu ya. Iya, baik. Hmm, Halo, Dokter jadi Jessica, Suster Desi, dan sehat di juga ada sana. pertanyaan juga mengenai skoliosis, dokter. Jadi ada beberapa Oh pertanyaan ya, mengenai stroke dan skoliosis. oh Mungkin ya, dari yang terbaru boleh. dulu ada pertanyaan dari Kak Salma. Sore, Kak mau tanya kalau untuk skoliosis penanganannya apa saja ya di BPRC dan apakah memfasilitasi terapi untuk skoliosis? Terapi Mungkin skoliosis bisa. yang Ini dari Kak Salma, dok, menanyakan di message BPRC. oh iya, Kak Salma skoliosis ya. Kak Salmanya ada nih di sini. Kak Nggak Salmanya, ada ya. coba nggak ada kayaknya, dok. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Nanti tapi kan ini di Nggak share apa-apa. di feed Untuk ya. pendengar. Jadi nanti Kak Salmanya bisa dengar videonya dan di share di YouTube nggak nih, Dokter Anissa? Iya, dokter, nanti akan kami share di Oh YouTube. iya, berarti kita kita bicara sekarang karena kalau waktunya nunggu semua berkumpul sulit, kita jawab-jawab nanti Bapak Ibu, Kakak, Adik silakan buka sendiri feed IG-nya atau YouTube-nya ya. Nah, tentang skoliosis. Skoliosis itu adalah tulang belakang, apakah tulang belakang leher atau punggung atau pinggang yang bengkok. Dokter Anissa di sana ada Joni. Ada, dok. Nah, Joni itu teman baik Dokter Anissa. Dia adalah tulang menekin bohongan sehingga kami biasanya memakai Joni ini untuk memperagakan kepada pasien supaya bisa lebih mengerti apa yang dimaksud dengan apa yang diterangkan oleh kami di Bandung Pen Rehab Center. Jadi skoliosis, nah ini Joni. Boleh dilihatkan, ini kan dilihat dari depan. Ya, kalau dilihat dari depan itu ini tulangnya aja. Ada wajah, ada tulang iga, ada lengan, terus ke bawah ya. Nah kalau dilihat dari belakang, boleh dilihat dari belakang. Melihat dari belakang, itu di tengah itu ada tulang belakang. Boleh ditunjukkan, Dokter Anissa?
belakang dari leher, dari pangkal kepala, terus itu tulang leher ada 7 ruas. Lalu sampai punggung itu ada 12. Di punggung ada 12, lalu di pinggang ada 5, lalu sampai ke bawah, sampai ke tulang duduk itu ada 5 plus plus. Jadi total itu ada 32 ruas tulang belakang. Kalau dilihat dari belakang ini dia lurus, betul ya Bapak Ibu. Kalau dilihat dari samping coba, dia dari samping dia melengkung-melengkung, tapi ini bukan bengkok karena di leher itu dia melengkung ke depan. Ya. Jadi itu disebut sebagai lordosis. Memang alamiahnya demikian. Di punggung dia bungkuk kifosis. Tapi cuma segitu seperti di Joni tadi. Di pinggang dia lordosis lagi, melengkung ke depan lagi, dan lalu sampai ke ekor dia kifosis lagi. Jadi lordosis, kifosis lagi. Jadi melengkung ke depan, ke depan, dan ke belakang lagi. Normalnya demikian. Nah, kalau skoliosis, kita balik lagi ke belakang yuk. Kalau skoliosis, tampak belakangnya itu nggak lurus kayak begini. Dia bisa C, ada lengkungan C ke samping kiri atau ke kanan. Bisa di servikal, bisa di leher. Tunjukin boleh? Bisa di leher, bisa di punggung atas, bisa di pinggang atau punggung bawah lengkungannya. Jadi bisa C begini di leher, bisa C terbalik di leher, bisa C-nya di punggung atas, C terbalik di punggung atas, atau C di pinggang atau C terbalik di pinggang. Sehingga nanti bisa ada C begini plus begini jadi S, atau kebalikannya, variasinya sangat banyak. Kemudian kalau mengalami skoliosis biasanya bukan hanya tampak belakang depan aja ada S atau C, tapi di sisi samping juga bisa dia namanya berotasi. Boleh lihat dari samping? Ya, kalau sekarang tadi cuma lengkung ke depan, ke belakang, depan, belakang. Nanti kalau karena dia dari tampak depan belakang itu dia ada melengkung C atau S, maka di tampak samping itu dia muter. Jadi yang harusnya demikian kelihatan batas-batasnya jadi berotasi, jadi kayak terpelintir gitu. Nah, itu ada grade-nya, ada derajatnya. Bisa diukur 0, 5, 10, 15, 30 derajat, dan seterusnya. Dan rotasinya juga sama, bisa diukur. Semakin berat, itu semakin banyak keluhannya, terutama kalau sudah selesai akil balik, sudah dewasa. Kenapa? Karena kemudian, terutama kalau sudutnya besar, kalau berubah sudutnya, apa ya, kebayang nggak kalau kita lurus itu, kalau kita duduk tegak begini aja bisa pegal. Nah, kalau tidak seimbang, ada kurvatura misalnya C atau S, dan terlebih dari depan itu, Anissa taruh aja joninya berat, ada rotasi, maka tidak seimbang kiri kanan, depan belakang. Nah, imbalance otot, ketidakseimbangan otot yang terjadi itu akan menyebabkan pegel di salah satu sisi. Biasanya di sisi yang sembung begini, dia ketarik kan ototnya, pegel. Di sisi yang ini jadi memendek, pegel juga. Dan pegel yang berkepanjangan itu bisa membuat sakit. Itu satu. Yang kedua, kiri kanannya menjadi tidak seimbang juga. Ini saya juga miring nih. Nah, kiri kanannya tidak seimbang. Bahu tuh jadi nggak seimbang kiri kanan. Lalu pinggang juga nggak sama. Kiri kanan itu bengkok. Lalu kalau perempuan itu payudaranya menjadi nampak tidak sama besarnya karena ada rotasi tadi sehingga menyebabkan yang satu kelihatan lebih nonjol dan tidak. Jadi kalau bisa seorang payudara, maaf kita lompat-lompat ya, maka secara kosmetik akan nampak tidak kurang elok lah. Kemudian juga bahu kalau nggak sama kiri kanan kan kurang elok. Jadi biasanya kalau masa akil balik itu biasanya keluhannya kosmetik. Jadi minder, jadi malu. Tapi kalau sudah ada masalah imbalans otot kan jadi pegel dan nyeri. Nah itu masalah yang lain lagi yang menyebabkan biasanya pasien itu datang ke dokter. Tapi kalau sekarang sih kan ya body image itu sangat penting ya, terutama untuk anak muda. Sehingga biasanya masalah kosmetik itu sudah membuat juga pasien itu datang ke dokter. Gitu. Selain kemudian kalau kurvaturnya besar sekali, lebih dari 50 derajat, dia bisa menekan tulang iga ini, bisa menekan ke tulang panggul, nempel, bersinggungan, sakit. Gitu. Kemudian di sini banyak saraf, yang kalau terjepit bisa menyebabkan saraf terjepit. Di tulang belakangnya sendiri juga sama. Kalau dia bengkok-bengkok, maka ada sisi yang menyebabkan lubang tempat saraf keluar. Boleh ditunjukkan nggak? Contoh yang di pinggang yang kuning itu, dia bisa terjepit sehingga
Terjepit itu karena lubangnya sempit, karena misalnya contoh, saya pakai tisu ini lagi makan nih, ini ya begini. Kalau dia ini seperti digulung seperti begini, ya, ini kan kiri kanan sama. Kalau saya lengkungkan begini, lihat, yang ini kan jadi kejepit kan, ya. Nah, bisa terjadi saraf kejepit di situ, gitu. Jadi masalahnya bisa sangat banyak, bukan hanya kosmetik. Kalau ke otot bisa bikin sakit, ke saraf juga bisa bikin sakit. Kalau ke paru-paru, dia menekan paru-paru jadi sesek, kejeroan, ke lambung dan lain-lain juga bikin nggak nyaman jadinya. Sehingga begitu kita mengetahui kita skoliosis harus segera diperiksakan. Kalau ringan, kita cegah supaya jangan menjadi progresif, terutama kalau sedang masa pertumbuhan. Kalau sudah lewat akhir balik, sudah dewasa, biasanya sudah aman lah. Artinya sudutnya sudah segitu aja, tinggal dijaga supaya otot-otot ini terjaga fleksibilitasnya supaya tidak menimbulkan keluhan. Gitu, Dr. Anissa. Iya, jadi kalau ini Mau. skoliosis itu bisa nempel ya Di dok situ ada antara Joni, di sini ada spaghetti. bisa Iya, ini sampai saya sambil nempel ya nunggu. dok sama ini ya dok ya. Kenapa? Kalau misalnya skoliosis itu bisa sampai nempel ya dok, padahal kan kelihatannya jauh dok antara Iya, ini. iya bisa nempel, bisa nempel. Iya, bisa bikin sakit. Iya, gitu. Nah, untuk lebih jelasnya, uh, tadi siapa sih sama ya? Yuk datang ke BPNC, nanti Dokter Anissa bisa periksa, Dokter Jessica, Dokter Daniel. Kita banyak dokternya. Uh, kita ini ada dokter spesialis nyeri khusus, ada dokter rehab yang spesialis nyeri, ada dokter ahli media nyeri yang berbeda dengan dokter di tempat yang lain. Pokoknya pinter-pinter. Iya, semoga bisa tertangani di PRT langsung konsultasi aja Kak Salma, soalnya kalau untuk keluhan seperti ini nggak bisa konsultasi jarak jauh ya dokter ya, menyulitkan, jadi lebih baik Iya, kita ya, tapi minimal kalau misalnya ragu, bisa sih konsultasi jarak jauh dulu. Bisa boleh sambil makan nggak? boleh dok. Soalnya sebentar lagi ke imigrasi. Santai ya kita ya. Terus gimana dok? Iya, kemudian mungkin nggak sih dok kalau misalnya awal-awal tuh misalnya di usia muda nggak ada masalah, terus kok baru terasa bermasalahnya ketika sudah di usia yang misalnya 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas itu baru terasa keluhannya, itu mungkin nggak sih dok? Mungkin, sangat mungkin. Jadi pada awalnya mungkin ringan, makin lama makin berat gitu ya. Atau dari awal sudah berat tapi karena badannya cukup fleksibel sehingga tidak terasa. Karena makin bertambah usia itu biasanya kan badan jadi kurang elastis karena kurang gerak, kurang olahraga sehingga mulailah bermunculan gejala yang dirasakan gitu dokter. Kemudian untuk penanganannya itu sendiri, bagaimana dok untuk skoliosis? Apakah tadi kan Kak Salma tanya nih, apakah ada terapi rehabilitasi khusus, ataukah ada olahraga, atau apa? Jadi setiap masalah mungkin skoliosisnya sama, mungkin sudutnya sama, orangnya berbeda, bahkan di orang yang sama, di saat yang berbeda, hari yang berbeda, treatmentnya bisa berbeda karena kondisinya berbeda. Jadi betul-betul tailor-made. Tailor-made itu artinya dirancang khusus untuk orang tertentu sesuai dengan masalah yang ditemukan saat ini. Bukan kemarin, bukan nanti, lusa, besok, bukan. Jadi saat ini tuh diperiksa detail. Biasanya kalau di BPRC periksanya berapa lama ya Dokter Anissa ya? Bisa 30 sampai 60 menit dokter, atau bahkan bisa lebih kalau perlu lebih detail lagi. Kok lama? Ya, karena pemeriksaannya benar-benar detail dari yang keluhan nyerinya itu, kemudian juga riwayat penyakit yang dahulunya, dan semuanya diperiksa dan ditanyakan secara detail karena harus mengarah ke diagnosis yang tepat juga dok. Iya betul.
Sehingga, maaf ya, sambil mengunyah. Sehingga pemeriksaan detil itu diharapkan akan bisa memberikan diagnosis yang tepat terkait dengan skoliosis misalnya. Oh, masalahnya ternyata otot. Otot yang mana? Otot pundak, misalnya pundak yang mana ototnya banyak. Kenapa dia? Apakah beradang? Apakah tertarik? Apakah tertekan? Apakah ada saraf kejepit di sana? Sehingga treatmentnya berbeda satu dengan yang lain. Tapi overall, pukul rata, treatment nyeri itu sesuai dengan antara lain skala nyerinya. Tergantung dari kemudian sudah berapa lama mengalaminya. Kalau tidak ada nyeri, murni masalah skoliosis, masalah struktural bentuknya aja, maka kita itu ada ahli skoliosisnya, antara lain dokter Anissa ini kan. Bukan dokter Anissa ada yang cerita. Gimana? Dokter Anissa juga ada sih. Ya, Tapi ada. ya, jadi secara keseluruhan itu kita berusaha meluruskan kembali lengkungan yang abnormal tersebut sebisa mungkin. Biasanya sih tidak bisa kembali ke seluruh orang normal yang tidak skoliosis, tapi setidaknya bisa berkurang. Tapi itu tergantung dari apakah pertumbuhannya sudah selesai atau tidak, masih fleksibel atau tidak. Dan betul-betul tergantung dari latihan yang dilakukan oleh pasien. Jadi harus ada kerjasama antara kami sebagai dokter dengan pasiennya. Itu nggak simsalabim. Bisa 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, dan terus dilakukan seumur hidup. Itu ya sama ya. Terima kasih dokter. Ya, mungkin kalau sekarang kalau belum bergabung ya kita nonton live Instagramnya akan aku simpan di feed. Saya lihat lagi ada apa dia dok. Halo Dr. Angelina, Dr. Ayu Rono, apa kabar? Mari makan. Bu Susi, Dr. Lisa, Dr. Jessica. Hai Mas Handi, lari terus nih. Saya sapa satu-satu. Pak Paulus, Pak Sandra, ada Batik Pamekasan, Dr. Ayu, apa kabar? Iya, dokter ada pertanyaan dari Pak Agung Satrio. Iya. Apakah bisa diinformasikan tentang penanganan nyeri pasca stroke ringan? Jadi mungkin Bapak Satrio atau keluarganya ini ada yang mengalami stroke ringan, kemudian mengalami nyeri. Nah, bagaimana penata laksanaan? Gini, oke. Khusus tentang nyeri, kalau terkait dengan stroke, kita mesti pastikan bahwa nyerinya itu bukan karena stroke-nya. Karena ada stroke yang membuat nyeri sentral, disebutnya nyeri karena otaknya terganggu sehingga nyerinya itu sifatnya nyeri neuropatik, atau nyeri yang karena sarafnya terganggu itu nyerinya luar biasa biasanya. Nah, namun orang yang stroke ini juga biasanya itu disertai dengan kelemahan atau bahkan kelumpuhan yang menyebabkan sisi tubuh yang kurang kuat atau lumpuh tersebut menjadi tidak bergerak atau kurang bergerak yang menyebabkan kemudian meradang di sana sehingga nyeri. Contohnya bahu gitu ya. Banyak sekali pasien stroke yang mengalami frozen shoulder karena bahunya tidak digerakkan karena dia tidak bisa bergerak. Nah, solusinya sesuai dengan diagnosis, tergantung dari masalah apa. Kalau misalnya bahu, frozen shoulder, pengobatannya sesuai dengan frozen shoulder. Kalau masalah ternyata tendinitis, peradangan di tendon, maka pengobatannya sesuai dengan tendon. Kalau masalahnya ternyata di sendinya, maka pengobatannya ke sendinya. Nah, apakah masalah di tendon, sendi, saraf, dan lain-lain, pengobatan itu selalu dimulai dari yang tersederhana. Ya, boleh ditunjukkan, Anissa, ada anak tangga pengobatan. Anak tangga pengobatan itu ditujukan untuk semua kasus sebetulnya. Ada, Dr. Anissa, boleh? Anak tangga pengobatan di kalender ada? Oh iya, anak tangga pengobatan. Itu enak ini spagettinya. Tapi saya mau cerita tentang anak tangga pengobatannya itu di sebelah kanan itu
Sepertinya kurang jelas kalau di sini, tapi mudah-mudahan di Bapak Ibu jelas. Itu selalu mulai dengan istirahat. Istirahat itu artinya bagian tubuh yang sedang nyeri itu diistirahatkan, jangan dipakai bergerak. Karena semakin bergerak biasanya semakin sakit. Kecuali kalau skala nyerinya di bawah 3. Di bawah 3 itu artinya nyerinya on and off. Biasanya kalau digerakkan enak. Tapi kalau digerakkan sakit artinya itu skalanya sudah lebih dari 3. Istirahatkan, jangan digerakkan supaya sembuhnya lebih cepat. Nah, kalau baru awal dirasakan nyerinya, 3 hari maksimal harusnya sudah sembuh. Bahkan 10 detik, kalau betul-betul nyerinya baru dirasakan saat itu, udah langsung hilang nyerinya. Gitu. Kalau 3 hari belum sembuh, dalam waktu 3 hari itu, Bapak Ibu boleh minum paracetamol. Boleh tunjukkan anak tangga keduanya? Anak tangga keduanya boleh ditunjukkan? Iya. Nih, Paracetamol dengan catatan nggak ada keluhan mah, nggak ada alergi terhadap paracetamol, ya Bapak Ibu ya boleh diminum 3 kali sehari. Begitu hilang nyerinya udah stop. Tapi kalau berkelanjutan, nah harus berobat. Berobat itu nanti dokter kasih obat A, B, C dikombinasi supaya pokoknya sembuh dalam kurang dari 1 bulan. Kalau dalam 1 bulan itu belum sembuh, maka dipikirkan kemungkinan IPM. IPM itu Interventional Pain Management, itu yang merah tulisannya. IPM itu apa ya, Dr. Anissa? manajemen intervensi nyeri dengan cara melakukan memasukkan obatnya melalui jarum, tapi harus berpandu alat dokter supaya struktur atau bagian jaringan yang mengalami masalahnya itu bisa diakses dengan presisi. Ya, itu dilakukan kalau nggak sembuh-sembuh, karena biasanya kalau sudah lebih dari 1 bulan Bapak Ibu nggak sembuh, biasanya 2 bulan, 3 bulan itu belum sembuh juga. Nah kan, kalau saya nyeri jadi nggak bisa kerja, nggak bisa tidur, kepikiran ini sembuh ya kapan, jadi cemas, jadi perlu obat tidur, perlu obat anti cemas dan lain-lain, sehingga terus nanti mahnya, waduh, ajojing dong, sakit. Nah, sehingga kemudian biasanya kalau di kami 1 bulan belum sembuh, kita pikirkan kemungkinan untuk intervensi supaya sembuhnya instan. Nah, kalau kembali ke anak tangga yang pertama yang di awal itu, kalau ibu bapak itu beristirahat, kami ini banyak modalitas rehab, pakai penghangatan yang superficial atau dalam, infrared, microwave, hands atau laser, ultrasound, magnet terapi dan lain-lain, yang gunanya adalah untuk meredakan nyeri, bahkan menyembuhkan kalau skala nyerinya ringan tanpa obat-obatan. Nah, namun biasanya pasien itu datangnya udah nakal, udah 3 bulan, setahun, sehingga biasanya kalaupun rehab itu diperlukan, obat-obatan itu diperlukan, seringkali diperlukan intervensi. Sehingga jangan terlambat berobat supaya kita simpel aja menyembuhkannya dengan obat-obatan biasa, sembuhnya cepat, nggak lama. Tapi kalau sudah semua dilakukan dan masih perlu dipikirkan kemungkinan intervensi supaya sembuhnya cepat tanpa operasi, seandainya memang bukan indikasi untuk operasi. Gitu, dokter. Iya, baik. Atas jawabannya, Dr. Novi. Jadi, nyeri pasca stroke juga belum tentu karena syarafnya ya dok ya, bisa jadi justru karena efek dari stroke yang tidak bisa menggerakkan itu yang menyebabkan adanya peradangan pada bagian tubuh tertentu. Iya, dokter. Tapi ini jam 1, saya harus boarding. Nanti iya kita dok, mungkin sambung lagi kita boleh? lanjutkan di lain waktu ya dokter ya. Iya. Terima kasih banyak sudah Mudah-mudahan live bersama bermanfaat ya. BPRC. Iya, terima kasih banyak. Salam Indonesia bebas nyeri ya. Salam Indonesia bebas nyeri ya dok. Iya, sehat semuanya. Selamat siang. Dadah. Iya. Sama-sama.